Assalamualaikum Bu Tutu, bagaimana kabar Bu Tutu hari ini? Waalaikumsalam Bu Yanti, alhamdulillah sehat. Bu Tutu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas atau saya akan melakukan proses supervisi kelas. Baik Bu Yanti. Baiklah Bu, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan perlu diketahui Bu Tutu, mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu. Bu Tutu, dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan secara benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Ya, oke Bu Tutu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Tutu capai atau yang ingin dilakukan observasi? Area pengembangannya pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Ya, jadi area pengembangan yang akan dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan bagi siswa ya Bu. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun dengan model pembelajarannya. Bu Tutu bisa diceritakan sedikit. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan berdiskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan jenengan pergunakan dalam kelas nanti, Bu? Ya. Saya menggunakan LKPD, Bu. Oke. Kira-kira kapan ini Bu Tutu akan melakukan pembelajaran tersebut? Saya melakukannya minggu depan, tepatnya pada hari Selasa di jam pertama. Oke, baik Bu Tutu. Pada hari Selasa minggu depan jam pertama, saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas dan juga saya akan mencatat apa saja yang akan terjadi di kelas nanti ya Bu. Ya. Nanti setelah selesai dilakukan supervisi di dalam kelas, nanti akan kita lakukan percakapan lagi yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang akan kita lakukan nanti bersama pengajar praktek saya Bu. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang didapatkan Ibu dari percakapan kita hari ini? Baik. Dari percakapan ini saya mendapat gambaran langkah-langkah apa saja yang akan saya persiapkan dalam pembelajaran nanti, Bu. Baik Bu Tutu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini Bu Guru mulai, silakan untuk Ihsan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tadi dari rumah belum sarapan? Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Berarti hari ini sudah siap menerima materi dari Bu Guru ya? Siap. Sebelum materi Bu Guru mulai, hari ini Bu Guru mau absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Saya absen dulu nggih. Adifa. Yang hari ini datangnya terlambat? Adifa, kenapa datangnya terlambat? Adifa tahu apa tidak? Kalau datang terlambat itu melanggar aturan apa aja? Melanggar aturan di dalam kelas. Seharusnya Adifa berangkatnya lebih pagi, biar nanti tidak terlambat saat masuk sekolah. Apalagi aturan di dalam kelas? Tidak berbicara saat pembelajaran dan mendengarkan Bu Guru saat menjelaskan. Ya, terima kasih. Sekarang Bu Guru mau tanya, masih ingatkah pembelajaran yang kemarin? Pecahan itu dibentuk atas apa aja? Pembilang dan penyebut. Pecahan itu dirumuskan sebagai A per B. A ini sebagai apa? Pembilang. Dan B ini sebagai penyebut. Contoh, ini Bu Tutuk buatkan pecahan 1/2. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 1. Pembilang 1. Kemudian penyebutnya berapa? Baik. Terus selanjutnya contoh 2/5. Pembilangnya berapa? 2. Penyebutnya? 5. Bagus, pintar. Masih mengingat materi kemarin. Hari ini Bu Tutu akan memberikan materi matematika tema 5, subtema 2 tentang keadaan cuaca. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, nanti siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian yang utuh dengan benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Silakan nanti anak-anak dengarkan materi yang akan Bu Guru sampaikan. Kemudian nanti akan Bu Guru membentuk kelompok dengan memberikan tugas-tugas yang berbeda-beda. Paham anak-anak? Anak-anak, nanti di dalam tablet itu akan ada video tentang pembelajaran pecahan. Silahkan anak-anak buka videonya dan dilihat, dipelajari agar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nanti setelah anak-anak melihat video akan Bu Tutuk jelaskan, paparkan lagi bagaimana materi tentang pecahan. Silakan dilihat.
Pecahannya berapa per berapa? 1/2. 1 itu sebagai apa? 2 sebagai? Kalau gambar yang nomor 2, pecahan berapa? Gambar nomor 4, pecahan berapa per berapa? 1/4. Berarti kalau pecahan 1/3, jumlah potongannya ada 3. 3 ini sebagai penyebut. Sedangkan yang diarsir nanti hanya 1 karena pecahannya 1/3. 1 ini sebagai pembilang. Ya, bagus. Selanjutnya, pecahan ini pecahan berapa per berapa? 1/2. Yang diwarnai 1, jumlah potongannya ada 2. Pecahan ini 3/4. Bagus. Selanjutnya, ada yang tahu pecahan pertama ini pecahan berapa? 1/2. Yang kedua? 1/3. 1/4. Ye, betul. Potongannya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bagus. Kemudian lanjut. Ada yang tahu kalau penuh ini berapa? Pecahan berapa? 1/1. Penuh ya. Kalau ini 1/3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1/7. Pecahan itu terdiri dari 2 bilangan cacah, yaitu A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kalau yang diarsir itu jumlah potongan yang diarsir menempati sebagai apa? Pembilang. Selanjutnya nanti akan Bu Guru bagi dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok nanti akan Bu Tutuk berikan tugas. Ya, untuk kelompok 1 nanti akan mendapatkan tugas untuk mengisi pertanyaan ini. Kamu nanti akan Bu Tutuk berikan tablet, silakan kamu lihat video di dalam tablet dan jawab pertanyaan yang ada di soal. Untuk yang kelompok 2 nanti akan Bu Tutuk bagikan, lihat bentuk gambar yang sudah Bu Tutuk buat. Tentukan pecahan dari gambar masing-masing. Paham? Untuk kelompok 3 nanti ini tugasnya ditentukan pecahannya berapa, nanti anak-anak gambarkan pecahan sesuai yang diinginkan. Misal 1/2, berarti anak-anak gambarkan pecahan yang menunjukkan 1/2 gambar pecahan. Paham? Kelompok 1. Nanti saya berikan tablet, silakan lihat videonya atau ini kelompok 2. Tentukan pecahan sesuai dengan gambar. Ini kelompok 3. Untuk kelompok 1 boleh lihat kelompok 1 video sama. Silakan buka video. Tabletnya buka video lagi. Buka video lagi dan kecilkan 1.
Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Baik, Bu Tutu ambil satu-satu nggih. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, Bu Tutu ingin bertanya. Ada yang tahu apa itu pecahan? Coba tunjuk tangan. Ya, Hana, apa itu pecahan? Iya, betul. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Nggih. Pecahan itu dilambangkan dengan bilangan cacah A per A. A per B, maaf. A per B. A ini sebagai apa, anak-anak? 9. Dan B ini sebagai penebus. Kalau Bu Tutu punya pizza, Bu Tutu potong menjadi 4 bagian. Nih, 4 bagian sama besar. Kemudian potongan itu Bu Tutu berikan ke adik Bu Tutu 1 bagian. Berapa bagian pecahan yang diterima adiknya Bu Tutu tadi? 1/4. Bagus, pintar. Terima kasih anak-anak. Hari ini pembelajaran sudah selesai. Besok kita lanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Hari ini persiapan pulang. Boleh dimasukkan alat tulisnya. Ya. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sampai rumah jangan lupa belajar. Pulangnya urut bergantian. Ayo. Alvin. Assalamualaikum Bu Tutu. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabarnya Bu Tutu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Tutu. Bu Tutu, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Iya. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada jenengan terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah jenengan lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Tutu lakukan. Baik Bu Yanti. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Tutu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya, karena belum pernah ya Bu, mungkin di awalnya masih grogi, masih bingung. Alhamdulillah tapi bisa berjalan lancar kemarin. Alhamdulillah ya Bu, Ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan sedikit Bu Tutu dengan area pengembangan apa yang Bu Tutu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan kemarin? Ya, untuk area pengembangannya kemarin saya menggunakan pengetahuan dan keterampilan Bu Yanti. Untuk pengetahuan kemarin saya menggunakan LKPD. Untuk keterampilannya anak menggambar nilai pecahan. Ya. Menurut Bu Tutu, sejauh mana area pengembangan yang jenengan sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dengan baik apa tidak Bu saat di kelas? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah melakukan dengan baik Bu. Sudah dilakukan dengan baik. Baik Bu Tutu, apakah ada kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran berlangsung? Kalau kendala yang saya hadapi saat pembelajaran, mungkin ada 1-2 anak yang masih pasif Bu, tidak aktif. Mungkin anak terlalu seru dalam permainan yang saya lakukan, tidak mendengarkan apa materi yang saya sampaikan, jadi anak masih ada yang pasif, kurang aktif. Kira-kira mengapa ya Bu, siswa tersebut itu terlihat kurang aktif? Ya, mungkin dari pembagian kelompok yang saya lakukan ya Bu, saya membagi kelompok kan
mungkin tidak sesuai dengan minat anak, keinginan anak, jadi anak itu melakukannya kurang nyaman, kurang sungguh-sungguh, kurang aktif Ya, begitu ya Bu. Iya. Jadi kira-kira ini langkah apa Bu Tutuk yang akan Ibu lakukan agar siswa tersebut nanti bisa berjalan lebih aktif di pembelajaran berikutnya? Ya, mungkin untuk nanti saat ada kerja kelompok, saya membagikan anak sesuai dengan kenyamanan anak, minat anak. Jadi saya menyampaikan materi juga anak menerima dengan baik, saya memberikan tugas juga anak melakukan dengan senang dan nyaman. Mungkin seperti itu Bu. Baik Bu Tutuk, semoga apa yang Bu Tutuk rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Amin Bu. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ariza selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan observasi ini. Saya akan mencoba memberikan umpan balik ya terkait proses coaching kaitannya dengan supervisi akademik. Kemarin Bu Ika tentunya sudah melaksanakan kegiatan yang terstruktur ya. Jadi prosesnya saya lihat sudah terstruktur dari pra observasi, kemudian kemarin sudah mengirimkan video observasi di kelas dan sekarang melakukan pasca observasi, dan itu saya lihat sudah terstruktur dan terarah sesuai dengan proses coaching yang ada. Kemudian terkait tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ika sebagai coach, itu sudah menunjukkan pertanyaan yang terbuka, kemudian tidak menghakimi, kemudian bisa menggali kunci untuk memberikan atau memberi solusi sendiri terhadap dirinya. Jadi secara keseluruhan, kemudian sikap Bu Ika tadi juga sudah baik, sehingga secara keseluruhan kegiatan proses coaching yang dilakukan Bu Ika terhadap supervisi akademik sudah berjalan secara baik, sudah kuat. Namun mungkin nanti perlu dilatih kembali, sering-sering melakukan supervisi akademik. Ya. Seperti itu Bu Ika. Terima kasih. Terima kasih Pak Ariza atas umpan baliknya terhadap saya. Terima kasih Bu Tutuk sudah membantu saya dan sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.